semakin bagus ibadah kita, semakin sempurna ibadah seorang suami, semakin mudah kita mendidik anak yang soleh dan solehah. Begitupun dengan seorang istri, semakin sempurna kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penik manyamangi atur anak ta sinin na toma-toma lebih ke hadire. Bagaimana kita bisa mendidik anak yang soleh dan soleha kalau seorang istri tidak taat dan patuh kepada suami? Apa mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahsaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun walau karihal munafiqun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ayuhan nas, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Idul Adha sininna teman-teman lebih kun ke hadire. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita semua berkumpul angka kimat depu-depungan untuk menjadi saksi keagungan akhlak alimalabina pengulut Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang hamba si bawa keluargana yang menunjukkan tauhid yang sebenarnya, yang menunjukkan tauhid yang semurni-murninya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya risesena ini toma tepa sininna toma-toma lebih kung ke hadire jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tungka mas sempajaki imma gina sempaja wajib ipigau. Makoto parupai mang mayoritas salat sunnah yang kita laksanakan ye ipigau ilalanna atutungat tatas Yesus yonnie. Apa yang kita ikutkan, kita tidak pernah melupakan untuk melafazkan nama agung alimalabina pengulut Ibrahim alaihi salam di dalam tahiyat kita. Nama beliau selalu dilafazkan sebagai bukti bahwa Allah meninggikan derajat pengulut Ibrahim alaihi salam
dengan keluarganya. Sinin atau bikum ki hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa Allah meninggikan derajat pangulutta Ibrahim alaihi salam? Magi pangulutta Nabi Ibrahim alaihi salam nalolongangi derajat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Salah satu bukti keimanan pangulutta Ibrahim alaihi salam adalah di saat turun perintah Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sinin tama-tama bikum ki hadire jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam wattunan nonno perintahna pun Allah taala Ibrahim, sembeli anakmu Ismail. Proses ini menjadi bukti Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ko perintahna pun Allah taala, Nabi Ibrahim dengan keluarganya tidak menggunakan istilah tawar-menawar. Ya ko perintahna pun Allah taala harga mati pasti napigo, pasti napak dupa pangulutta Ibrahim alaihi salam. Olehnya itu sinin tama-tama bikum ki hadire jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya, seorang ulama yang bernama Al-Farra. Beliau ini ketika kita buka kitab Al-Ma'anil Quran, beliau ini lahir tahun 1144 Hijriah. Jadi termasuk generasi tabi'in. Beliau ulama tafsir, mengkaji ayat ini sinin tama-tama bikum ki hadir, maka dah balagha itu nabatuangi kurang lebih usia Nabi Ismail, yara umuruna pangulutta Ismail alaihi salam wattunna melo igere oku ambokna 13 tahun. Tetapi 13 tahun nasa taupan ritata untuk ukuran orang-orang Arab. Jangan kita langsung bandingkan dengan ukuran orang Indonesia. Baru-baru ini timnas Indonesia sering melawan timnas Irak. Kita bisa lihat postur-posturnya besar-besar, melupu-lupu mana. Jadi kurang lebih Ismail sudah berada di usia remaja. Malupu nih, maka sini posturnya. Sini natoma-toma lebih kungki hadir. Turun perintah Allah. Ibrahim dengan keimanan yang tulus, Siti Hajar dengan keimanan yang tulus, Ismail dengan keimanan yang tulus. Tidak ada yang melanggar, tidak ada, semua ikhlas, tulus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu panditata, apa kuncinya? Yang pertama, ia pangulutta Ibrahim alaihi salam ketika mencari nafkah, ketika bekerja keras, ada rezeki yang dia dapatkan, makanja jolo filterna, makanja jolo saringanna, dena langsung nawerengin doa, dena langsung nawerek keluargana, tetapi disaring manasapi halala napawat di mutama ilalan nalan roalena keluargana sinin atau lebih kunci hadirin. Ini kunci pertama nasangan regrutta. Kenapa Ibrahim berhasil mendidik keluarga yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sinin atau lebih kunci hadirin. Ternyata pangulutta Ibrahim alaihissalam pernah terpisah selama 13 tahun. Jadi wattuna nonno perintah Siti Hajar baru-baru melahirkan anaknya Ismail, turun perintah Allah, Rabbana inni azgantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi turungi perintah Allah Ta'ala,
Ibrahim minta petunjuk, bawa anaknya ke sebuah lembah yang kita kenal dengan nama Makkah sekarang. Sinin atau mata bikum ki hadirin. Makanya 13 tahun, 13 tahun berpisah dengan anaknya, dengan istrinya. Setelah itu turun perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Makanya di dalam ayat itu tidak menggunakan kata abi, tidak menggunakan kata ibnu. Karena di dalam bahasa Arab sinin atau mata bikum ki hadir, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Maka dia tahu pandritata, kata bunayya itu memiliki dua makna. Wahai anakku yang kusayang dan kurindukan. Magi nasayangi apa mettani mangilau aku Allah Ta'ala sarikwa mangi iwerengi wijamapato toma-toma bikum ki hadir. Kenapa dirindukan? Karena 13 tahun terpisah sejak awal kelahiran Ismail. Masarangi sinin atau mata bikum ki hadir. Makanya pertama kali ketemu, ya bunayya, anakku kami nang sayangi, anakku malada dan yang sinin atau mata bikum ki hadir. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati, denak kada abi, denak kada ayah, tidak mengatakan bapak, tetapi apa yang digunakan abati. Abati dalam bahasa Arab itu sinin atau mata bikum ki hadir, menunjukkan perasaan sayang dan rindu. Ambukku usayangi, ambukku malade daning. Tapak dupai perintah pong Allah Ta'ala sinin atau mata bikum ki hadir. Kemudian di beberapa referensi kitab sinin atau mata bikum ki hadir, salah satunya di dalam kitab Durratun Nasihin, angker rampe makada Siti Hajar itu kondisinya di saat itu sebenarnya dia tidak tahu makada melo igere wijannah, tetapi ternyata sinin atau mata bikum ki hadir iro amangnya ripal lawangan atau pandritata Siti Hajar nissem makada iro lakaina nabawai anak narisi de amrang Ismail. Tujuannya satu, memang untuk menyembelih melo memang tuh giri. Itu dipaham, napaham Siti Hajar. Kenapa dia dengan tulus? Karena ada iman sinin atau mata bikum ki hadir. Olehnya itu apa hikmah yang bisa kita petik? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama sinin atau mata bikum ki hadir, Siti Hajar berhasil menjadi ibu yang mendidik anaknya. Kenapa berhasil mendidik anaknya? Ismail menjadi anak yang saleh, anak mapato, bukan Ibrahim yang mendidik. Tapi ketika kita berdasarkan merujuk kepada ayat tadi, falamma balagha 10 tahun tumbuh menjadi anak remaja Ismail, Ibrahim tidak pernah mendidik sekalipun sinin atau mata bikum ki hadir. Nigat didi ini meja raih. Jawabannya adalah Siti Hajar sinin atau mata bikum ki hadir. Jadi kunci pertama untuk membentuk menghadirkan keluarga yang saleh dan salehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ko angka ambo melo didi iwijannah itu baik, maka sing. Tetapi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung banyak keberkahan adalah pendidikan langsung dari seorang ibu. Makanya ilalanna agama atas ini atau mata bikum ki hadir, seorang ibu, seorang istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, tetapi ditona haram. Hanya saja Islam bagaimana menganjurkan seorang ibu, seorang istri boleh bekerja, tetapi jangan sampai melalaikan tugas utama mendidik anak kita sinin atau mata bikum ki hadir. Bagaimana ilmu parenting, bagaimana ilmu mendidik Islam, mendidik anak dalam ajaran agama kita, agama Islam, untuk mendidik jasmani anak kita 0 sampai 5 tahun. Makanya banyak susu-susu formula itu sinin atau mata bikum ki hadir
biasanya sampai 5 tahun. Itu untuk mendidik jasmaninya. Tetapi untuk mendidik ruhani anak-anak kita, untuk menjadi anak yang terbentuk, anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu usianya 0 sampai 13 tahun. Dan tugas utama yang paling istimewa, yang mudah membentuk anak menjadi soleh dan soleha, adalah bentukan, adalah didikan dari seorang ibu. Sinin atau bikum ki hadirin. Agana palek napigau Ibrahim. Kemudian apa yang dilakukan Ibrahim? Agana palek idi ipigau toma-toma bikum ki hadirin bapak-bapak. Ya komelo ki madiori wisunnana pengulut Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tugasnya adalah senantiasa mendoakan. Jadi untuk membentuk anak yang saleh, rumusnya mudah. Rumusnya indoe mejarai, itu banyak keberkahan na tampu ilalanna mega baraka. Kemudian tugas ayah mendoakan dengan tulus. Ketika ini bisa kita laksanakan, ia na ipadupe, yakin pasti usia 0 sampai 13 tahun, usia seterusnya, maka yakin pasti petunjuk Allah, anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Toma-toma lebih kungki hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang terakhir sebagai puncaknya, Ismail alaihi salam diabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai contoh, sebagai akaciorang anak mapato. Ketika kita buka surah Al-Baqarah ayat 127, kita bisa temukan apa ciri-cirinya anak yang saleh dan salehah. Ciri-ciri anak yang saleh dan salehah, maka dia Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi di dalam ayat itu sini nato-nato malabikum ki hadire, dena pasidappe asanna Ibrahim sibawa Ismail pun Allah Ta'ala. Maka dia itu panditata hikmahnya, perintah untuk memperbaiki bangunan Ka'bah. Karena di zaman sebelum Nabi Ibrahim itu pun zamannya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh dunia ini pernah banjir, puraitan lelino. Makanya semua bangunan-bangunan yang ada di dunia pada waktu itu banyak yang mengalami kerusakan, mega masolang, termasuk bangunan Ka'bah. Makanya turun perintah, dan perintah ini maka dia tahu pandai tempat tafsir tak hanya ditujukan kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim dibawangi perintah. Wa idh yarfa'u Ibrahim, untuk memperbaiki, membangun kembali bangunan Ka'bah yang banyak rusak di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sinin atau bikum ki hadirin. Tetapi kenapa namanya Ismail disebutkan belakangan? Magi nama dio asalna pengulut Ismail alaihi salam. Itulah ciri utama anak yang soleh. Yakonitai ambuk nama jamah, yakonitai ambuk nama kareso, yakonitai ambuk na sibuk dengan pekerjaannya. Yakomelo ki maduriwi Ismail alaihi salam, jangan tunggu dipanggil oleh bapak kita. Aja tata nginok biki ambuk tak, tetapi datang menawarkan diri. Mbok, agawat di ngubaliak ki. Ayah, agawat di ngubantuan ki. Anak-anak sekarang ada istilah adakah? Adakah ini gunakan? Jadi ketika melihat orang tua kita sibuk mak jamai, nawat demo bantu kita datang. Ayah, adakah yang bisa saya bantu? Jadi bukan cuma untuk berkumpul dengan teman-teman atau istilahnya nongki. Adakah? Adakah? Biasanya jawabannya adakah. Sering-sering gunakan adakah. Jadi kutita nih ambok tamaripa datang. Pak, adakah? Jadi itu yang kita gunakan. Yita ni indok tamaripah, angkana jama indok tak anak yang salihah. Nita ni maripah indok na kuda purangi. Depa na mangukbi indok na dia sudah datang menawarkan diri. Ma,
Agawat di ubaliaki. Bahkan makade to pandritata ya kotisan ni agawat di tabaliangi aja aja takutana. Langsung bawa nih. Langsung datang hadir, tidak perlu bertanya apa yang bisa saya bantukan. Ya kode matopa tisengi. Tetapi ketika sudah tahu langsung datang menawarkan diri untuk membantu pekerjaan, meringankan pekerjaan orang tua kita. Itu yang dilakukan oleh Ismail. Ketika Ibrahim membangun bangunan Ka'bah, angkana jama ambokna Ibrahim, Ismail datang menawarkan diri. Ismail datang, ya abati, angka batu ya. Ismail datang menawarkan, memberikan batu. Makanya orang tua saya, toma-toma lebih ke hadir yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Angka tu di halaman Ka'bah namanya Maqamu Ibrahim, jejak telapak kaki Ibrahim. Maka itu pandritata itu sengaja diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bantuan anak yang saleh kepada orang tuanya. Toma-toma lebih kungki hadirin. Jadi intinya anak yang saleh itu tidak menunggu dipanggil, tetapi dia yang menawarkan diri kepada ayah ibunya, kepada bapak mamanya, dia yang datang membantu sinin atau toma lebih kungki hadirin. Tetapi mari kita menyaksikan kondisi saat ini sinin atau lebih kungki hadirin. Saya pernah mendengar istilah anak zaman sekarang, ada istilahnya TST. Agayasa TST, tuli sebelum tuli. Yeah. Kegayasa tuli sebelum tuli, nisang nita maka dangkan aja matong-matonna. Bahkan yuk bini mail oh mail, tidak ada respon, tidak ada jawaban, mata rumeman. Padahal orang tua dalam kondisi membutuhkan, apalagi kumalasa itu mata tanuk biki perlu bantuan, kemudian kita tidak mendengarkan hanya karena sengaja kita sedang asik dengan dunia kita, menyamani, kita sedang asik dengan dunia game, permainan dan sebagainya. Sinin atau mata lebih kungki hadir. Padahal orang tua sudah memanggil kita, padahal orang tua sudah membutuhkan bantuan kita. Bagaimana menjadi Ismail? Sebelum dipanggil kita sudah hadir menawarkan diri kepada orang tua kita. Sinin atau mata lebih kungki hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Olehnya itu hikmah yang bisa kita petik, seorang suami yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah suami yang mencari nafkah dan harus mengingat ada garis besarnya. Tidak boleh tidak halal. Manassapi halala, manassapi halala napa ipatama ilalan nabolata. Kemudian setelah seorang suami mencari nafkah, tugasnya jangan lupa untuk berdoa. Berdoa di sini mewakili seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aga betuangan napong sinin atau mata lebih kungki hadirin. Semakin bagus ibadah kita, semakin sempurna ibadah seorang suami, semakin mudah kita mendidik anak yang soleh dan solehah. Begitupun dengan seorang istri, semakin sempurna kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penik menyamangi atur anak ta sinin atau mata lebih kungki hadirin. Bagaimana kita bisa mendidik anak yang soleh dan soleha kalau seorang istri tidak taat dan patuh kepada suaminya? Apa madari totong kata bu? Ya kongka kasih naparaluan lakenna, naparaluan suaminya, napakapadi-padi. Napigaw mo kumani tapi pura pinapakapadi-padi. Nah, Siti Hajar nalekomelo kimak dioriwi, beliau adalah sosok perempuan, sosok istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya, sehingga apa? Kuncinya dia berhasil mendidik anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Ismail alaihissalam
Ismail menjadi anak yang saleh. Kenapa? Karena didikan dan doa dari kedua orang tuanya. Mudah-mudahan insya Allah seluruh jamaah Masjid Nur Tarbiyah Baranti kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Kita menjadi keluarga yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi suami yang soleh di hadapan Allah. Kita menjadi istri yang soleha di hadapan Allah. Dan menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil malikul makan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidin waladin adnan wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda Allahumma arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah hati kami dalam keimanan, ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana keadaan kami di akhir hayat kami. Bisa jadi saat ini kami menjadi orang-orang yang dekat kepadamu. Tiba-tiba di akhir hayat kami menjauh darimu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kami hari itu kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami berputus asa sehingga kami meninggalkan panggilan-Mu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Ya Allah, dari kelemahan diri kami sendiri, ya Rabb. Ya Allah, tidak ada yang bisa menjamin kami selamat. Bukan ibadah kami, bukan salat kami, bukan sujud dan rukuk kami, bukan kesolehan kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, ampunilah dosa para orang tua kami. Ampunilah dosa suami dan istri kami. Ampunilah dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa ayahanda kami. Al-maghfur lahum Haji Iskandar Idi, Al-maghfur lahum Haji Bakri Salam, Al-maghfur lahum Haji Ilham Muin. Ampunilah dosa guru-guru kami, dosa seluruh muslim dan muslimin, dosa saudara-saudara kami di Palestina. Ampunilah mereka semua, ya Allah. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami istri seperti Hajar. Anugerahkanlah kepada kami anak laki-laki seperti Ismail, dan anugerahkanlah kepada kami suami seperti Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan ibrah dari Ibrahim dan keluarganya benar-benar mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik,
memperbaiki keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa li dzikrillahi akbar. Aidun sa'id wa kullu amun wa antum bi khair.